Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Mungklah. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya barusan baru menyayat teman-teman, tanpa sengaja teman-teman ya. Saya menyayat dan saya lihat ini tunas kelapa ini teman-teman, ini daun pertama ya teman. Daun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan bakal daun keenamnya sudah muncul teman-teman ya. Namun ini saya dapatkan bulan Oktober teman-teman ya. Saat saya dapatkan ini masih daun pertama ini baru keluar dan ini baru akan menongol teman-teman ya, dan rusak saat saya dapatkan di bawah pohon kelapanya teman-teman ya. Banyak itu ada kelapa, ini kelapa mini teman-teman ya, batoknya mini. Namun ini belum saya buka dari awal teman-teman ya, hanya saya rendam beberapa minggu saja teman-teman. Nah teman, saya baru menyayat ini, saya mendapatkan tunas kelapa ini teman yang baru berumur sekitar 4 bulan lebih, sudah berbonggol teman ya. Ini akan saya perlihatkan teman ya, tunas kelapa batok mini teman ya. Namun di umur yang ke-5 bulan teman dia sudah berbonggol teman. Ini sekalian saja kita buka teman, ini aman teman karena dia masih menggunakan sabut bawaannya teman. Ini kalau tidak salah saya hanya saya kupas kulit terluarnya teman-teman. Dan saya melihat tadi ini teman-teman, batangnya sudah terbentuk teman-teman ya. Makanya ini spontan saya membuat konten teman-teman, saya perlihatkan manfaat, salah satu manfaat masih menggunakan sabut, dan dari tunas kita tidak mengobrak-abrik pelepah yang tidak jadi itu teman-teman. Saat saya dapatkan ini masih kuncup teman-teman, ini baru kembang, dan pelepah yang kuncup yang tidak jadi itu banyak di sini teman, ada 5 banyak kuncupnya teman. Namun tidak saya mawar, saya hanya bertahap membuang pelapis pelepah pinggirannya teman untuk mengambil tapis agar tunas ini daun terbarunya tidak menjulang tinggi teman-teman ya, seperti di alam. Teman-teman, kita lihat teman, ini kita sudah mulai lapuk, kita sudah bisa mengepek-ngepeknya teman, namun perlahan aja teman, jangan terlalu membuat stres akar yang sudah ada teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, batoknya ini kecil teman-teman, sabut luarnya kecil dan batoknya otomatis kecil ya teman-teman. Ini masihlah tunas teman-teman, namun saya kaget teman-teman karena saya mendapatkan tunas kelapa ini sudah berbonggol teman-teman. Tunas kelapa ini sudah berbatang. Kita buang saja nih teman, ini untuk kepentingan apa, agar terlihat lebih jelas teman-teman. Saya tunjukkan salah satu manfaat program dari awal kita masih menggunakan nutrisi eksklusifnya teman-teman ya. Ini adalah nutrisi eksklusif tunas kelapa ini teman-teman, yaitu sabutnya ini teman. Ambil perlahan aja teman, ini agak keras nih. Dan sekalian kita lihat akarnya teman-teman ya. Di usia baru 4 bulan ya kan, sudah 5 daun, baru 5 daun teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman, ini yang saya sedikit kaget tadi teman-teman, karena tunas kelapa ini sudah berbonggol panjang teman-teman. Nah ini teman, sudah seperti terlihat dia sudah seperti umur di atas hampir 1 tahun teman-teman. Ini tunas kelapa ini sudah berbonggol teman-teman. Nah ini kita lihat teman, ini yang kering-kering ini adalah pelepah yang tidak jadi itu teman. Nah, pelepah yang tidak jadi itu sebelum dia tumbuh tunas, sebelum tumbuh mekar, ini pelepah kan ada dibalut dengan pelepah yang kuncup-kuncup tidak jadi itu teman, tidak jadi daun dia. Nah, inilah pelepahnya sudah mengering teman-teman. Nah, dan kita bisa bersihkan teman-teman, dan dia sudah menjadi batang teman-teman. Hanya di usia belum 5 bulan tunas kelapa ini sudah
menampilkan calon batangnya teman-teman ya. Ini kita bersihkan pelepah yang kuncup yang tidak jadi itu teman-teman, agar batangnya cepat kering dan jadi teman-teman ya. Ini mengering sudah bisa kita buang teman. Nah, ini teman, ini pelepah yang tidak jadi itu teman. Jika ini dari awal sudah disayat-sayat teman-teman, nah ini batang tidak akan panjang teman ya. Batang ini tidak akan tinggi dah. Untuk daun ini teman, ini kelapa gading hijau ini sedikit gampang sekali kita mengkerdilkannya teman-teman. Teman, kita sudah mendapatkan dasar batang pohon kelapa ini teman-teman. Sekarang kita hanya fokus menyuburkan, tetap kembali menyuburkan tunas ini sembari kita menjaga. Nah, ini teman, sudah kita mulai saja sayat ekstrimnya teman. Ini sisa tapis yang lama-lama ini kita habiskan sampai ke pangkal teman. Kita kerdilkan dia dari sejak tunas ini teman ya. Daun pertama ya teman ya. Kita ambil tepian pelepahnya teman. Satu yang tua ini kita habiskan. Nah, ini teman, kita dapatkan akar teman ya. Otomatis pelapis pelepah yang nomor 2 ini teman tidak lagi membalut sekeliling teman ya. Ini kita habiskan. Kita mulai sayat ekstrim teman ya, agar ini lekas kerdil teman. Kita lakukan sayat ekstrim teman. Bisa kita kopek-kopek saja teman-teman. Nah, ini cabut teman ya. Tidak apa-apa teman, itu bukan bunyi patah, itu bunyi tapis yang terrobek itu teman-teman. Teman, sudah sampai ini ke tunas yang terbarunya, sudah kita buat sampai ke dasar ini teman-teman. Dan ini mesti kita wajib kita jaga teman-teman ya, jangan sampai terserang hama dan terkena hujan. Ini kita bersihkan sedikit teman tepian ini. Nah, ini sangat lembek nih teman. Nah, ini wajib kita mengikatnya teman-teman ya. Ikat dulu, nanti beberapa hari lagi ini kita sambung penyayatannya teman. Oke, ini biar aman teman ya. Artinya ini tapis yang termudah ini teman, kita beri saja urut sedikit teman. Nah, kita tarik dia sedikit, kita buka saja teman ya, namun belum kita tarik hingga ke bawah. Nah, ini agar pelepah tidak terlalu pendek teman. Daun yang ke-6 akan segera mekar teman ya. 4 bulan 6 daun teman. Dan kita sudah mendapatkan calon bonggolnya teman, dengan kita masih memprogramnya menggunakan sabut kelapa ini. Oke teman, ini sepertinya tidak perlu kita polybag lagi. Ini kita cukup sabut ini sebagai pengganti ground. Dan ini teman-teman, akarnya teman sudah lumayan memerah teman-teman, sudah lumayan besar-besar ini. Kita hitung dulu akarnya teman ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ini 4, 5, 6, 7 teman ya. Ada 7 akar. Nah, di sini ada akar berdempet-dempet teman. Nah, ini ada 2 akar berdempet ini teman. Nah, ini akar lumayan besar teman. Akar lumayan besar teman untuk ukuran
batok yang sangat mini teman, mini bull ini sepertinya mini bull teman, bukan mini lonjong. Nah, namanya hanya lebih besar, sepertinya lebih besar tinju saya teman ketimbang batok ini. Oke teman, ini masih kita akan rawat karena ini masihlah tunas kelapa. Oke teman, ditunggu dukungannya, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.